Kira-kira gimana kalau ada hewan seukuran jari tangan yang punggungnya ditumbuhi sesuatu berbentuk seperti ini? Dan ini bukan bulu, bukan sisik biasa, dan bukan juga daun yang menempel. Makhluk kecil dari zaman Trias yang hingga kini masih membuat para paleontolog cukup kebingungan dengan spesies ini. Dan jujur, untuk kali ini aku nggak ada intro yang cukup panjang, jadi langsung aja mari kita bahas Longis guama. Pada tahun 1970, saat itu seorang ahli paleontologi asal Rusia bernama Alexander Grigorievich Sarov sedang melakukan ekspedisi di formasi Meridian, sebuah wilayah di barat daya Kirgistan yang terkenal dengan fosil-fosil luar biasanya. Formasi ini merupakan endapan sungai purba yang terbentuk sekitar 230 hingga 225 juta tahun yang lalu pada periode Trias akhir. Saat itu, Sarov secara tidak sengaja menemukan sesuatu yang mengejutkan. Fosil reptil kecil dengan struktur aneh di punggungnya. Fosil itu kemudian diberi nama Longis guama insignis. Longis guama berasal dari bahasa Latin yang berarti sisik panjang, sementara insignis berarti kecil atau mungil, merujuk pada ukuran tubuhnya yang mungil. Fosil yang ditemukan Sarov tidak dalam kondisi sempurna. Ia mendapatkan lempengan batu yang memperlihatkan bagian depan kerangka makhluk ini sepanjang sekitar 4 cm. Selain fosil utama itu, Sarov juga menemukan beberapa lempengan lain yang memperlihatkan jejak-jejak struktur punggung yang terpisah dari tubuhnya. Lalu, termasuk keluarga apa spesies ini? Sarov awalnya memasukkan spesies ini ke dalam kelompok Pseudosuchia, yaitu reptil purba yang menjadi nenek moyang buaya modern. Ia bahkan menciptakan famili khusus bernama Longis guamidae. Namun seiring waktu, para ilmuwan berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Longis guama termasuk Archosauromorpha. Ada pula yang masukkannya ke Lepidosauromorpha, dua cabang utama dalam pohon keluarga reptil. Dan hingga kini klasifikasinya masih diperdebatkan. Yang pasti, spesies ini hanya memiliki satu spesies yang diketahui, yaitu Longis guama insignis. Tidak ada jenis lain yang pernah ditemukan. Yang membuat fosil ini begitu menarik tentu saja struktur di punggungnya. Tapi sebelum bahas itu, mari kita lihat dulu wujud asli hewan ini. Longis guama adalah hewan yang sangat kecil. Panjang total tubuhnya diperkirakan tidak sampai 10 cm, sekitar sebesar jari telunjuk orang dewasa. Beratnya pun tidak lebih dari 20 gram, lebih ringan dari selembar kertas. Tengkoraknya runcing ke depan dengan rongga mata yang besar. Di rahangnya terdapat puluhan gigi kecil berbentuk kerucut, leher pendek, lengannya ramping, dan tangannya panjang dengan 5 jari. Menariknya, ruas jari kedua dari ujung pada setiap jari memanjang ini adalah ciri khas hewan pemanjat. Kuku-kukunya juga panjang dan sedikit melengkung, cocok untuk mencekram dahan pohon. Sekarang kita coba bahas yang cukup kontroversial, yaitu struktur aneh yang tumbuh di punggungnya. Pada fosil utama terlihat 7 struktur panjang yang memancar di punggung seperti kipas. Di lempengan lain ada yang memperlihatkan 5 struktur lengkap, ada yang memperlihatkan 2 struktur panjang melengkung berdampingan, dan ada pula yang hanya satu. Bentuknya unik, struktur ini panjang dan sempit di sebagian besar bagiannya. Lalu di dekat ujungnya membelok ke belakang sehingga tampak seperti stick hoki. Panjangnya luar biasa, sekitar 10 hingga 15 cm atau 4 kali lipat panjang tubuh hewan itu sendiri. Bahkan ada satu spesimen yang mencapai 28,9 cm, yang berarti berasal dari individu 8 kali lebih besar. Di bagian pangkal, struktur ini terbagi menjadi 3 lobus memanjang, lobus halus di kedua sisi, dan lobus bergerigi melintang di tengah. Pangkalnya sedikit cembung, mungkin pertanda bahwa pangkalnya berbentuk tabung dan tertanam dalam folikel, seperti bulu pada burung modern. Pertanyaannya, sebenarnya apa struktur ini? Apakah tulang, bulu, atau hanya daun yang kebetulan terperangkap bersama fosil? Pada awal penemuannya, para ilmuwan kebingungan. Beberapa peneliti seperti Houbold dan Buffett pada tahun 1987 menginterpretasikan struktur ini sebagai sisik panjang yang termodifikasi berpasangan di sisi kiri dan kanan tubuh seperti sayap. Mereka merekonstruksi Longis guama sebagai hewan yang bisa meluncur di udara, mirip dengan kadal terbang modern. Rekonstruksi ini kemudian menyebar luas di buku-buku dan internet, meskipun sekarang diketahui tidak akurat. Peneliti lain punya pendapat yang berbeda. Unwin dan Benton pada tahun 2001 mengatakan bahwa struktur itu adalah sisik termodifikasi dalam satu baris tunggal di sepanjang punggung, bukan berpasangan.
Jones dan timnya pada tahun 2000 justru melihatnya sebagai dua baris struktur yang sangat mirip secara anatomis dengan bulu burung. Mereka berargumen bahwa struktur ini bisa jadi adalah bukti bahwa bulu sudah muncul puluhan juta tahun sebelum dinosaurus berbulu seperti Sinosauropteryx. Tapi ada juga ilmuwan yang meragukan apakah struktur ini benar-benar bagian dari hewannya. Vassar pada tahun 2006 mengajukan kemungkinan bahwa ini hanyalah daun pakis yang kebetulan terawetkan bersama fosil reptil itu, lalu disalahartikan sebagai bagian tubuh. Untuk apa sebenarnya struktur aneh ini? Para ilmuwan mengajukan beberapa teori. Teori pertama adalah untuk meluncur atau setidaknya memperlambat. Sarov sendiri pada tahun 1970 menduga bahwa struktur ini bisa berfungsi sebagai parasut, dan teori keduanya seperti dikemukakan beberapa ilmuwan adalah untuk tampilan. Mungkin untuk menarik pasangan atau menakut-nakuti lawannya, seperti halnya burung merak dengan bulu ekornya. Dan teori ketiga untuk kamuflase atau penyamaran di antara dedaunan. Teori keempat untuk keseimbangan saat memanjat di dahan-dahan pohon. Namun, analisis modern yang dilakukan Birchweiss dan Voigt pada tahun 2012 membawa angin segar sekaligus menjawab banyak spekulasi. Mereka meneliti ulang semua fosil dengan cermat. Pertama, mereka membantah bahwa struktur ini adalah sisa-sisa tanaman. Argumennya, semua struktur tersusun secara teratur, bukan acak seperti dedaunan yang jatuh. Selain itu, struktur ini tidak terawetkan sebagai lapisan karbon seperti lazimnya fosil tumbuhan di formasi Medigen. Lebih penting lagi, mereka menemukan bahwa struktur ini tersambung langsung dengan tulang belakang melalui tonjolan-tonjolan khusus. Pangkalnya yang cembung menunjukkan bahwa struktur ini tumbuh dari dalam tubuh, bukan tempelan dari luar. Analisis mikroskopis juga menunjukkan struktur internal yang kompleks, lobus-lobus, rusuk-rusuk melintang, dan poros di tengah. Tapi kesimpulan terpenting dari penelitian tahun 2012 itu adalah struktur ini bukan bulu. Secara anatomis, sangat berbeda dari bulu burung atau dinosaurus. Tidak ada tanda-tanda struktur berongga, tidak ada barbula, tidak ada kait-kait kecil seperti pada bulu sejati. Yang ada hanyalah sisik yang memanjang secara luar biasa dengan bentuk dan struktur yang unik. Jadi, meskipun beberapa ilmuwan sempat bersemangat bahwa Longus guama adalah bukti bulu sudah muncul sejak zaman Trias, analisis modern memadamkan harapan itu. Struktur ini adalah jalan buntu evolusi sebuah percobaan alam yang tidak punya penerus. Ia unik yang hanya dimiliki Longus guama sendiri. Jadi, gimana menurut kalian? Komen di bawah jika ada yang kurang atau salah. Dan next kita bahas apa lagi? Tulis di komen.